inilah dia bakal kita nantikan. Dimana game penentuan kita, siapa yang akan mencuri poinnya adalah saja kita terbang ke in-game kita di game yang kedua. Alter Ego versus Bigetron Alpha. Dimana sudah ada Rasi bersama dengan Udil di arah mid lane. Dan langsung berhadapan dengan KYY bersama dengan Battle. Yes, inilah dia game yang kedua. Dimana skor sementara kali ini 1-0 untuk sisi Alter Ego. Yap, 1-0 untuk Alter Ego dan lagi-lagi kita bakal melihat Sally Boy kali ini berusaha untuk mengamankan Purple Buffet terlebih dahulu, tapi KYY di depan sana mencoba untuk memberi gangguan sedikit tapi langsung aja dibukul mundur. Di mana mencoba untuk didapatkan tapi Aegis masih ada di sana, tapi datang kali ini dari Hayabusa mendapatkan first blood-nya. Yes, yang dipersembahkan oleh Bli dan juga lihat itu Rasi, darahnya sudah setipis kertas. Masih bisa bertahan, bahkan Sorizo kali ini langsung coba memberikan pressure di area jungle-nya tanpa henti ke arah seorang Sally Boy. Yes, dan bahkan Tafbut langsung diamankan oleh Max-nya. Dia tahu keberadaan dari Udil, damage-nya udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Jadi Tafbut adalah jalan dari seorang Paquito sebagai jungler dari Bigetron Alpha. 38 detik kurang lebih menuju ke turtle yang pertama kita. Siapa yang akan mengamankan turtle terlebih dahulu? Betul, kalau melihat dari early damage-nya kayaknya ada chance besar sih dari sisi Bigetron Alpha. Melihat mereka punya Paquito dan juga Matilda, tapi lihat jarak top lane 2 melawan 2. Ahmad coba buat dikawal, kali ini melihat ya dia memainkan hero marksman yang tentunya harus banget untuk dikawal dan juga dijaga hidupnya agak tenang. Bahkan KYY juga nggak mau tinggal diam, mencoba untuk mengcover pergerakan dari seorang Mat yang berada di arah top lane. Yes, dan di arah bottom lane kita sudah melihat adanya 2 versus 1 di mana Esmeralda di sana sendirian berusaha untuk menjaga aja dari gempuran Hayabusa dan juga Baxia, tapi di sisi top lane juga adanya pergerakan jual beli serangan antara Rasi Ahmad bersama dengan Matt dan juga KYY. Akankah adanya skirmish karena Matilda kita tahu dia initiator. Yes, KYY tapi di tengah. So far ini melihat dari sisi Alter Ego dan juga Bigetron Alpha, mereka tidak mau terlalu memaksakan karena turtle yang pertama sudah hadir, tentunya bakal menjadi perebutan juga. KYY mencoba untuk buying time terlebih dahulu di area River, memancing keributan dan menahan pergerakan dari sisi Alter Ego yang membuat mereka bisa ngamanin turtle-nya dengan sehat walafiat. Ya, dimana ini turtle-nya udah langsung aja diamankan, tapi pergerakan di arah top lane 4 orang sekaligus berusaha untuk memberikan gempuran dari sisi top lane milik Bigetron Alpha. Tapi masih di bawah menit yang kelima, masih ada gold shield turret juga. Betul. Dan nampaknya belum ingin dipaksakan oleh Alter Ego. Wow, tapi Quad Shadow agresif dari seorang Sally Boy berusaha untuk mengharas, mengganggu pergerakan atau pengamanan dari segi orange buff. But meanwhile in the top lane ada KYY dan juga Matt berusaha buat nyicil ke arah Ahmad, menyisakan 2 bar HP plus. Rasi pun hadir kali ini untuk mengawal pergerakan dari seorang Ahmad agar tidak bisa di pick off oleh sisi Bigetron Alpha. Sudah ada informasi juga di mana Ahmad kali ini flickernya sudah tidak ada, tapi kali ini mencoba untuk dipaksakan lagi, di mana KYY yang mencoba untuk menzoning balik dan membuying time di sisi top lane-nya, dan otomatis Matt di arah atas cukup bebas dengan adanya seorang Ahmad yang mau nggak mau dia harus recall terlebih dahulu. Ya, dan tentunya bakal sepertinya kehilangan beberapa wave minion di area top lane yang membuat mungkin dari segi keuangan Matt berusaha untuk menjauhi ya, agar tidak dikejar oleh sisi seorang Ahmad dengan clean-nya. Tapi kayaknya di arah top lane Federalize dilancarkan KYY sekarang, bahkan langsung terkena shadow kill. Tiba-tiba Max pun hadir, langsung ada bogeman mematikan. Sally Boy masih bisa menutupi dahulu dan tiba-tiba serangan mematikan coming from Max dengan Paquito-nya Udil langsung dicabut nyawanya dengan Pasha kali ini. Yes, dan bakal langsung aja adanya papan catur yang ground dari reward population-nya, dan Max mendapatkan ke arah purple buff milik seorang Sally Boy. Udah ada berbekal purple buff ditambah dengan adanya turtle. Kali ini Max cukup fat di menit kita yang keempat. Betul, ini terlihat early game yang tadi kita sempat bahas. Bigetron Alpha coba untuk menanggulangi. Mereka nggak ketinggalan dari segi poin kill, bahkan objektif mulai didapatkan. Alter Ego juga nggak mau kalah. Mereka sepertinya akan melakukan kontes dari segi turtle untuk yang kedua. Melihat Rasi memantau dari arah kejauhan dan Bigetron Alpha, mereka pinter. Mereka tuh tarik dari segi turtle agar ke area zona mereka, tapi lihat langsung saja bisa diamankan dan cukup sekarat dari
seorang Kaye masih bisa mundur kali ini. Yes, masih bisa untuk bertahan juga. Tapi Max ya lagi-lagi mendapatkan turtle. Ini sudah terlihat adanya sedikit demi sedikit perbedaan dari segi network kita di menit yang kelima. Di mana Bigetron Alpha kali ini lagi meliding. Dari tempo permainannya, dari segi networknya 1000. Network 1000 gold perbedaannya. Nah, Celiboy dan juga Altrigo bagaimana mereka berusaha untuk menyeimbangkan ketertinggalan network kali ini. Betul. Ini terlihat ya PR dari Bigetron Alpha di early game berhasil diselesaikan. Tapi gimana cara mereka mempertahankan snowballing yang coba mereka bangun perlahan demi perlahan. Bahkan kalau kita melihat ya, di arah top lane ada sedikit pertikaian sepertinya datang seorang Celiboy. Quad Shadow mulai maju pelan-pelan, dicicil dengan adanya Shuriken. Tapi tiba-tiba Max pun hadir, langsung saja terkena tinju mematikan dari seorang Max. Rasi harus terpick off kali ini di sisi top lane-nya. Yap, Rasinya sudah langsung aja terpick off dan bahkan kali ini Outer Turret di sisi top lane cukup terbebaskan di mana Matildanya mencoba untuk menzoni. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Kayenya mencoba untuk didapatkan dengan adanya Shadow Kill tapi masih bisa bertahan dengan adanya Aegis juga menambah jaya gedor dari durabilitas seorang Matilda. Satu Outer Turret pun dari Altrigo di arah top lane sudah berhasil dihilangkan. Yes, Aegis plus guiding win yang sangat on point. Berhasil bisa mengeluarkan dari zona yang cukup mengerikan untuk seorang Kaye. Bahkan lihat di arah tengah ada Federai Strike menghubungkan seorang Sorizo, terkena roda-roda mematikan dari seorang Pai menjadi sandbag. Bahkan ultimate juga di pop up. Tapi terlihat Bigetron Alpha mereka sudah bisa menyadari bahwa ini dari Altrigo pengen memaksakan tim fight karena sebentar lagi nih turtle yang selanjutnya juga akan hadir. So mereka lebih memilih buat ngeriset dan mengamankan perimeter di segi rivernya. Yes, mencoba untuk kali ini mengkontes juga keberadaan dari turtle yang sudah hadir. Tapi dari juga ke arah seorang Rasi. Di mana Rasi cukup terkepung. Tapi masih bisa untuk melakukan flick out ke arah belakang. Dan bahkan seorang 4 memorinya masih bisa ditahan oleh seorang Rasi. 4 member, 5 member kali ini dari Bigetron Alpha mencoba untuk langsung komen memasangkan di arah bottom turretnya. Dan otomatis satu Outer Turret lagi dari Altrigo yang harus hilang kali ini. Ini objektif gaming yang memasang ributan and then 5 member langsung berkumpul dapatin objektif. Sudah bottom lane, bahkan di arah tengah Sorizo menjadi bait, mencari keributan, bahkan tartanya diamankan lagi dan lagi untuk seorang Max. Lihat buying time, ini komunikasi dari Bigetron Alpha yang sangat baik. Berhasil memancing keributan di tengah yang membuat Altrigo gak bisa bergerak untuk masuk ke area river dari sisi Bigetron Alpha. Menyisakan center turret aja nih di arah outer turret yang belum rontok oleh Altrigo. Nah, penjagaan yang benar-benar harus ketat banget di mana Bigetron Alpha kali ini udah merontoki satu demi satu dan bahkan udah mulai ada battle dan juga kayak di arah mid lane yang mencoba untuk memantau pergerakan dan bahkan Matt-nya udah mendapatkan ke arah brute force armor juga. Wow, sudah ada brute force armor. Tapi lihat bergerak ke arah tengah, maju tanpa henti dari seorang Pai. Circling Eagle balasan di sisi lainnya ternyata Max nyari incaran oleh seorang Celiboy. Tapi tiba-tiba Kaye dengan Matildanya harus terpick up. Rashi di arah depan sebagai sandbag bahkan harus terpick up. Satu trigger satu. Rafaela dituakan dengan seorang Matilda. Kali ini bahkan di area pertengahannya Sorizo, Mat dan juga Max bergegas dapetin turret di area tengah. Pai cukup sekali tapi tiba-tiba nice flanking coming from Max. Bahkan di arah tengah Sorizo dia bowling Star Moon digocek kanan kiri tapi tidak bisa karena adanya Federai Strike yang on point datang dari seorang kuda belakang di tengah Celiboy. Cukup sekarat, masih ada Shadow Kiru dan membuat dia masih bisa bertahan plus hadirnya Quad Shadow. Yes, tapi kali ini sudah hilang center turret dari Altrigo di mana Altrigo masih mencoba untuk bertahan kali ini tapi Celiboy-nya berhasil untuk di-shutdown. Mega kill dari seorang Paquitonya. Wow. Ini dia Max langsung mengamuk dengan Paquitonya. Bahkan terdengar teriakan di venue dari kedua belah tim saling memberikan dukungan dan semakin memanas. Karena lihat, kalau kita mau ngebahas sedikit dari segi objektif, lihat Bigetron Alpha berhasil dapatin 3 outer turret, top lane, mid lane, bahkan bottom lane. Sedangkan Altrigo mereka belum bisa dapetin turret di sisi top lane yang lumayan sekarat. Dan kali ini sudah ada beberapa pergerakan yang dilancarkan oleh sisi Bigetron Alpha. Melihat ada dentuman yang cukup mengerikan dari Bapak Lord
yang terhormat, bahkan Lord yang pertama diamankan oleh Bigetron Alpha tanpa adanya gangguan sama sekali. Oh my god, ini dilihat bagaimana Bigetron Alpha seolah-olah ngebalikin permainannya. Ini mereka seperti meliding tempo permainan ya, seperti yang dilakukan oleh Alter Ego di game kita yang pertama. Tapi kali ini Bigetron Alpha, mereka yang lagi take control, mereka yang lagi memainkan tempo permainan mereka dengan cukup aman. Tapi pada Rastrek di arah bottom lane, kali ini Kayeye cukup sekarang, bahkan Kayeye yang didapatkan oleh seorang Sally Boy. Tapi gak lupa hadirnya seorang Bapak Lord menuju ke arah bottom lane dari Alter Ego. Oke, Kayeye yang terpick off karena melihat adanya 5 member yang coba untuk bergegas dapetin 5. Tapi lihat Rashi, adanya Holy Baptism menambah gerakan dari seorang Max dengan Pakitonya, bahkan Lordnya sudah mulai berjalan ke arah bottom lane. Tapi ini masih Lord yang pertama, tentunya masih bisa ditahan. Tapi lihat dari sisi Bigetron Alpha, mereka tidak mau melerahkan begitu aja. Lordnya coba untuk dikawal, Falling Star ke depan dari seorang Chorizo. Bahkan defensive mechanism inilah dia peran penting dari seorang Parsia Udil. Coba untuk melakukan pertahanan, bahkan lihat Chorizo sendirian kali ini hampir saja bisa terkena solo pick off oleh seorang Shelly Boy dengan Hayabusanya. Yes, dan masih bisa untuk ditahan juga kali ini dari Alter Ego, di mana inhibitor turretnya masih cukup sehat walafiat, belum berhasil untuk dirontokkan oleh Bigetron Alpha, tapi ini benar-benar udah merontoki semua objektif turret yang dimiliki oleh Alter Ego. Ini Bigetron Alpha, mereka benar-benar agresif untuk di game kita yang kedua. Bahkan Malefic Crown udah langsung didapatkan ke arah seorang Max, ingin lebih memastikan lagi dari physical penetration ke arah anak-anak dari Alter Ego. Oke, ini lihat udah mulai bergerak lagi. 2 lane, bahkan dari segi jungle-nya tidak dikasih free farming. Benar-benar hitungannya ini di lockdown dari si Alter Ego. Gak bisa keluar kemana-mana. Bahkan untuk dari segi purple buff, mereka sepertinya harus merelakan. Karena lihat, positioning itu semua bush. Coba untuk dikuasai agar membuat Alter Ego tidak bisa masuk secara gegabah. So that's why mereka lebih, oke, kita mundur, kita relain aja purple buff-nya, lebih prefer untuk ngamanin pelan-pelan sisi jungle di arah bottom lane ya. Yes, betul banget, dan bahkan Federasi Rai kali ini sudah langsung aja dibuka, tapi auto range di mana Kayeye-nya mencoba untuk didapatkan, tapi Max langsung diving, ada nyari wall manipulation, Max yang cukup sekarang di mana Max harus mundur ke arah belakang, dan Max masih bisa bertahan dengan satu tetes darah terakhir. Cukup sekarang tapi masih bisa untuk menyelamatkan diri ke arah belakang. 5 orang yang masih selamat dari sisi Alter Ego dan juga Bigetron Alpha. Itu sama-sama sekarat dari kedua belah jungler. Lihat tadi Maxnya udah mulai masuk, tapi dia masih bisa keluar dengan sehat walafiat. Nggak begitu juga kalau kita melihat dari Shelly Boy juga berhasil memanfaatkan skill escape yang sangat baik. Nggak mau kalah dari kedua belah jungler, menunjukkan performa yang sangat mengerikan. Bahkan lihat, kalau kita mau ngebahas ini dari segi poin kill ya, kedua belah tim sama-sama junglernya dapetin 4 kill. Ya, ini benar-benar padat banget, persaingan yang cukup ketat, dimana kali ini dari battle-nya juga udah mendapatkan ke arah glowing one-nya. Dan bahkan Udil udah ada Divine Glaive, penetrasi magic yang lebih pengen dipastikan lagi, high pen kali ini yang sudah langsung didapatkan oleh seorang Parsia. Ya inilah dia buat dari segi item isi-isinya kalau kita mau ngebahas dikit ya. Ini Brodimat berfokus buat Blade of Despair, Malefic Roar, sedangkan untuk seorang Ahmad itu berfokus lebih ke arah Malefic Roar, End of Battle, Brushmaker Fury. Iya, dan bahkan matnya itu mengarah ke arah Eternal Shield. Ya untuk ya ini menahan dari segi burst damage ya sih. Seorang Odil dengan Parsia harus bisa banget ditanggulangi atau di respect karena itu tetesan-tetesan yang sangat mengerikan. Nah, kan? Betul sekali, langsung aja didapatkan Eternal Shield ini. Langsung menambahkan durabilitas lagi ya dari seorang Matt yang nantinya bakal lebih sustain dari gempuran seorang Udil dengan Federasi Strike, dan bahkan kali ini Lordnya udah langsung di start lagi oleh anak-anak dari Bigetron Alpha. Lord yang udah enhance Abed. Yes, tanpa adanya kontes, tapi lihat Rashi udah mulai maju ke depan, diamankan oleh seorang Max, udah mulai bergerak lagi. Kayaknya menjadi damage dealer dan juga sandbag. Chorizo udah mulai masuk Falling Star, tapi tiba-tiba datang seorang Max, dapetin 1. Rashi yang dituju harus terkena tinju mematikan dari seorang Max dan kawan-kawan. 20 detik tanpa adanya seorang Rafael. Acelewi udah mulai maju ke depan. Masih ada Shadow Kill atau Shadow Kiru dan juga Quad Shadow. Defensive mechanism harus
merelakan dari segi orange buff yang dimiliki oleh sisi Alter Ego. Yap, dan ini Lord yang akan langsung menuju ke arah top lane di mana menyisakan inhibitor aja dari Alter Ego. Pertahanan seperti apa di mana Sorizo juga udah mulai tebel banget. Dia menjadi frontlaner udah mulai sakit, udah mulai bisa apa ya, nahan badan lah. Jadi samsak juga gitu di arah depan. Oke, dan Lord yang kedua sudah akan hadir dari sisi top lane. Di arah tengah juga ada beberapa member, bahkan lihat Kaye menjadi sandbag, tercicil pelan-pelan, bahkan Udil pun harus mundur kembali karena cukup sekarat. Tapi Lotnya udah mulai mengetok pintu dari sisi top lane. Ada defense mechanism dilancarkan, gak mau relain untuk Lord yang masuk secara gegabah. Nah, Alter Ego masih bisa mempertahankan dari segi Lord yang kedua dan membuat Bigetron Alpha semakin pede untuk masuk pelan-pelan ke area tengah. Leveling Star mendapatin 2 dari seorang Sorizo defensif. Bahkan lihat wave minionnya berkat hadirnya Feather Ice Strike mengusir tekanan dari Bigetron Alpha di area tengah. Yes, dan ini masih bisa untuk ditahan aja oleh teman-teman dari Alter Ego. Ini seperti deja vu di game kita yang pertama. Lagi-lagi Alter Ego sudah kehilangan inhibitor turret di arah top lane. Sama seperti di game yang pertama tadi, Bigetron Alpha kehilangan inhibitor turret di arah bottom lane. Tapi mereka masih bisa menahan. Ini seperti kayak deja vu gitu. Ini tukeran momen aja. Betul, dan kali ini Immortal juga udah didapatkan oleh Kaye. Dan pertahanan seperti apa oleh Alter Ego, akankah mereka masih bisa untuk membalikin lagi momentumnya? Atau Bigetron Alpha, Game 3 is real. Wow, ini kemenangan di depan mata ya dari Bigetron Alpha. Bisa banget kalau mereka bisa mempertahankan dari segi momentumnya. Melihat dari Alter Ego lumayan dikandangin untuk kali ini. Bahkan ya mereka belum dapetin turret sama sekali dari sisi Bigetron Alpha. Bahkan di arah top lane, mid lane, dan juga bottom lane udah mulai bergerak lagi. Sorizo masuk tiba-tiba. Surprise, surprise. Happy birthday Sorizo. Jangan lihat tiba-tiba Alter Ego 4 member berkumpul di area rumputan yang membuat dia tidak menyangka bahwa oke, aku mati. Iya, itu benar-benar surprise attack banget, dimana Sorizo tidak ada lagi, dimana tidak adanya frontliner lagi. Tapi kali ini Pai mencoba untuk nahan badan, mencoba untuk jadi samsak. Tapi begitu pula dengan adanya Kaye yang langsung melakukan circling. Kok karena depan Kaye yang cukup sekarat, Immortal pecah. Beri wobble manipulation yang langsung jadi gelar. Tapi kali ini Pai-nya sudah hilang 2 member. Tapi Shadow Kill ke arah belakang mencoba-coba untuk mengacak-acak backline dari Bigetron Alpha. Tapi ternyata double kill. Kaye bisa menghilang, menyisakan Raksi sendirian dari sisi Alter Ego. Ini adalah momentum banget bagi Bigetron Alpha untuk langsung nge-end base milik Alter Ego. Ini dia 4 man down, menyisakan Rasi seorang diri dengan Rafael hanya bisa bertahan. Holy Baptista menahan, tapi lihat circling gagal mematikan dan seorang Kaye. Rasi pun diusir dan wipe out. Bigetron Alpha take the game 2. Yes, inilah dia Game 3 is real, di mana Bigetron Alpha akhirnya berhasil untuk mencuri satu lagi poin kemenangan atas Alter Ego.